Halo sahabat sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. KPK menjamin bakal Kalian lagi fokus sama isu atau case apa belakangan ini? yang berisikan skandal korupsi Kalau ada yang tertuju ke kasus-kasus penegakan hukum yang bikin geleng kepala, berarti kita memiliki keresahan yang sama. So, simak konten ini sampai habis ya. Bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Makin kesini, gue melihat dan gue menyadari bahwa hukum penegakan hukum di negara kita ini semakin lemah. Penegakan hukum selalu saja memandang bulu, sehingga hukum ini keluar dari nilai dan moralnya. Seharusnya kita yang tinggal di negara hukum, semua itu mendapatkan keadilan hukum yang sama. Tidak dipengaruhi oleh latar belakang kita ini apa dan kita siapa. Hukum itu harus bertindak adil supaya dapat terciptanya keadilan. Karena peran hukum itu sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi hak-hak individu, dan mengatur hubungan antara warga dan negaranya. Tanpa keberadaan hukum yang baik, kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tidak teratur, serta hak-hak warga negara dapat diabaikan atau dilanggar. Penegakan hukum mencerminkan kualitas sebuah negara. Negara itu akan teratur, minim kriminalitas, pelanggaran HAM, korupsi, dan pelanggaran lainnya. Semua itu akan teratasi jika penegakan hukum benar-benar dilaksanakan dengan baik. Jadi, hukum ini tuh sebagai penengah, jembatan bagi perusahaan dan karyawannya, pemerintah dan masyarakatnya, si kaya dan si miskin. Hukum ini yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang bertentangan. Tapi, kalau jembatan ini cacat, mereka yang sedang bertentangan tidak akan sampai pada titik perdamaian. Makanya di semua segala aspek kehidupan bernegara gitu ya, hukum, aturan, undang-undang itu sangat dibutuhkan ya, dengan penyesuaian di setiap negaranya. Ya, karena untuk menjaga dan memastikan masyarakatnya itu agar tetap aman serta mendapatkan hak-haknya. Misal, kalau di Indonesia nih kita ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya lah, yang bertujuan untuk mengikat hukum. Ya, itu harus dijunjung tinggi ketika dalam membuat aturan dan undang-undang negara tersebut. Dan memiliki daya juang tinggi. Kali ini gue akan membahas bagaimana problematika hukum di Indonesia. Gue akan sajikan sesimpel dan seklir mungkin. Dan gue juga pengen diskusi sama kalian terkait beberapa kasus yang belakangan ini sedang terjadi. Di Indonesia, semuanya itu hampir berkaitan atau diatur sama hukum. Berarti semua tindakan atau perilaku kita dalam bernegara hampir diatur oleh hukum atau undang-undang, di mana semua masyarakat itu harus mematuhi dan menjalaninya. Jika mereka tidak mematuhi, maka akan ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh si pelanggar tersebut. Total 22 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Tapi ya, gue merasakan dan berpikir gitu ya, negara kita sebagai negara hukum, sering kali gue dapet nih ya kasus yang cukup besar, tapi hukumannya itu gak setimpal. Ya memang begini nih, culture hukum di negara kita, tumpul ke atas, tapi kejam ke bawah. Ya makanya, kalau lu tuh bukan siapa-siapa, lu jangan macam-macam di negara ini. Tapi kalau lu punya kedudukan yang tinggi, lu bebas mau ngapain aja, hukum itu bakalan lembut sama lu, hukum itu bakalan ya sayang deh sama lu. Korup apa gitu. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Sistem kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa. Kalau seperti ini, penegakan hukum di negara kita tidak tegas, hukum akan dipermainkan. Apalagi kalau kita sadar ini,
Hukum ini beberapa kali digunakan untuk membungkam kebenaran dan seringkali juga dijadikan untuk urusan kepentingan. Jadi seringkali ini kita melihat ada tindakan-tindakan yang merujuk pada abuse of law. Orang yang melaporkan saya dan Fathia, yang melaporkan Dandi Laksono, yang menangani kasus Novel Baswedan. Jadi ada model operasinya. Ya, banyak tokoh-tokoh atau orang yang dijerat hukuman akibat berseberangan dengan penguasa. Ya, kasus-kasus sudah lama lah sebetulnya, tapi baru diungkit sekarang. Ya, terus kita juga tahu dalangnya itu siapa, penyebabnya itu siapa, kita tahu. Ya, sebetulnya mereka ini kayak ya seternya aja lah. Tapi kan rajanya tuh mana? Rajanya tuh nggak diusut. Rajanya tuh ya udah bebas gitu aja. Mereka juga ditangkap. Itu tuh karena udah nggak sejalan lagi sama raja. Mereka itu mulai mengganggu pergerakan si raja. Ya kurang lebih gitulah kalau dianalogikan sama permainan catur ya. Ya petinggi negara kita juga lucu lah buat ngeresponnya. Katanya maafin aja lah. Kalau udah tobat mah ya udah maafin. Terus kalau udah bayar denda damai ya udah kita lupakan gitu kan. Denda damainya aja yang lu minta berapa? Terus kerugian yang kita alamin tuh berapa? Ya takutnya ya orang itu banyak yang termotivasi untuk korupsi sebesar itu. Ya karena hukumnya tuh nggak berat lah, ringan hukumnya. Tadi semua rekan-rekan sudah tahu karena merupakan perkara lama. Nasiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan. Jadi kan ada kasus atau tindakan. Ini tuh sebenarnya udah lama. Tapi baru diproses belakangan ini dengan alasan-alasan tertentu. Tapi kan ya kita tuh nggak bodoh lah untuk melihat kejanggalan yang cukup jelas. Dan kalian juga nggak sebodoh itu baru memproses hukum sampai selama itu. Masa orang tuh baru 5 tahun diusut, baru 10 tahun baru diproses gitu ya. Ya di sini gue nggak membela penuntut atau terdakwa, tapi gue menitik beratan kepada penegakan hukum dan proses hukumnya aja. Kementerian Perdagangan yang akan mensahkan peraturan terkait dengan kasus Tom Lembong yang dijerat hukum akibat perizinan yang dia lakukan ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Pak Mulyono 2015-2016. Padahal ketika itu dia itu telah mengkoordinasikan oleh seluruh instrumen pemerintah dan menjalankan perintah presiden. Pada saat itu persoalan izin impor gula, dan di tahun 2024 ini dia baru dipermasalahkan gitu, baru diusut. Terus tim hukum Tom Lembong meminta agar jaksa memeriksa menteri-menteri yang juga memberikan izin impor gula tersebut, menteri sebelum dan sesudah Tom Lembong. Tapi kata jaksanya tuh dengan mudahnya bilang yang nggak ada hubungannya. Bagaimana tuh ya kan? Udah ditarget emang Pak Tom ini menurut gue ya. Soalnya kalau gue lihat gitu ya, Tom Lembong itu sebelumnya emang udah berisik lah dia galak sama petinggi. Jadi ya makanya kena kan. Ibu bapak yang saya hormati, kemarin terus kasusnya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dia juga baru ditetapkan belakangan ini. Padahal kalau kata Pak Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, sejak kasusnya yang berkaitan dengan Harun Masiku, Hasto seharusnya udah dipanggil dan bukti-buktinya juga udah cukup. Ya udahlah, sekarang kan akhirnya Pak Hasto dijadikan tersangka nih. Nah, yang kasiannya ya, dia ini dijadikan tersangka sama ketua KPK yang kontroversi dan punya rekam jejak buruk. Kan jadinya maling teriak maling nih kalau kayak gini. Ya Pak Hasto juga nggak terima kan, katanya juga mau bongkar kebobrokan elit. Ya udahlah, kalau gue lihat-lihat nih, mereka nih bakalan nyanyi bareng lah, ngeband bareng dah lu sono. Dari dua kasus ini, sebetulnya kan kita tahu Pak, rajanya tuh siapa. Kan mereka cuma ini tentara perang aja yang diperintah. Tapi kenapa rajanya tuh nggak diusut? Ya karena mereka udah ngelawan sama raja kali ya.
Terus mungkin memang ini juga kasus titipan kali, karena mereka udah membelot sama raja. Ya gue makanya berharapnya gitu ya, ya pengen tahu lah, kalian bongkar-bongkaran aja biar betul-betul ketahuan bobrok-bobroknya. Mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Diberi keterangan. Yang terakhir, ya kasus ini sangat istimewa lah, kasusnya Harvey Mois dan Helena Lim. Kasus ini merugikan negara mencapai 300 triliun totalnya. Itu kerugiannya meliputi komoditas izin usaha pertambangan, kerusakan lingkungan, dan galiannya yang mencapai ratusan hektar. Karena kan lumayan, izin usaha pertambangan itu nggak murah. Pajaknya tuh lumayan menguntungkan bagi negara. Apalagi negara kita kan sangat bergantung sama pajak. Jadi kasus ini tuh sangat merugikan lah bagi negara kita. Itu kalau di total, dia tuh telah merugikan 300 triliun dari semasa dia berbisnis. Bukan sekali keruk 300 triliun, bukan. Dan hukumannya itu cuma 6 tahun dengan denda 200 miliar. Apa kagak gila itu kan? Makin gak hilang dah itu pelaku pertambangan ilegal kalau tindakan hukumnya tuh begini. Apalagi koruptor di Indonesia itu gak bisa dihukum mati karena undang-undangnya itu kondisional. Mau berapa kasus lagi yang seperti ini terjadi di negara kita? Ya kita renungin bareng-bareng keadaan hukum yang terjadi di Indonesia. Dari sini kan kita tahu ya, kita bisa menyimpulkan penegakan hukum di negara kita ini bisa digunakan untuk urusan-urusan tertentu. Makanya orang-orang di negara kita ini pada begajulan banget. Korupsi, kriminalisasi, HAM tidak teratasi, ya kan, kejahatan-kejahatan lainnya lah, yang membuat negara kita ini akhirnya tuh nggak kondusif. Jadi kita simpulkan ya, bahwa penegakan hukum itu belum berhasil menciptakan keadilan untuk warga negara. Hukum belum berhasil menjadi penengah atau jembatan dari urusan satu dengan urusan lainnya. Bagi para elit, stop kalian gunakan hukum sebagai alat untuk kalian meraup keuntungan. Stop kalian merusak dan menodai hukum. Biarlah hukum tetap independen pada landasan etika dan moralnya. Oke, sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan, silakan dikritik. Sampai jumpa.